Tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal lepas. Manusia sudah mengimpi-impikan datangnya makhluk paling celaka ini. Manusia sudah lama merindu-rindukan datangnya. Kenapa? Didengar kabar Dajjal lah yang sanggup menyelamatkan manusia. Maka orang rindu ingin berjumpa dengannya, kecuali orang yang beriman. Orang beriman tahu persis Dajjal sudah dekat mau keluar. Lalu orang beriman makin merapat kepada Allah, makin banyak sujudnya, makin banyak angkat doa dan tangannya ke langit, makin minta agar Allah lindungi dari Dajjal. Dan ternyata benar, Dajjal lepas. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak Adam diciptakan sampai kiamat, tidak ada fitnah yang lebih hebat, yang lebih berat, yang lebih dahsyat melebihi fitnahnya Dajjal. Dajjal manusia biasa. Ma min nabiyyin mursal, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah ke muka bumi melainkan pasti memperingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal. Hati-hati Dajjal, hati-hati Dajjal. Setiap nabi ingatkan kaumnya, hati-hati Dajjal. Dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalau saat Dajjal itu keluar saya masih hidup, saya yang akan menghadang Dajjal, saya yang akan melawan Dajjal, kata Rasulullah. Tapi kalau saat itu munculnya Dajjal, saya sudah tidak ada. Setiap kalian harus melindungi dan membela dirinya sendiri-sendiri dari Dajjal. Kaum muslimin, Rasul menyebutkan Dajjal itu orangnya seperti ini, anak keturunan Adam. Dia lebih pendek dari kalian sedikit, hanya satu orang. Jangan pikir Dajjal itu sebuah kekuatan yang besar, ya. Dia lebih pendek daripada kalian. Mukanya jelek sekali, matanya dua, yang sebelah kanan kata Rasulullah tertutupi oleh melelehnya daging bagian atas menutupi mata, lalu bagian ujung daripada yang menutupi ini lengket ke pipi, dan ada membentuk semacam jengger ayam, ya, bergelantungan, jelek sekali pak. Kemudian matanya yang sebelah kanan itu seperti mau keluar dan nampak lengkungan seperti ini. Mata sebelah kiri sudah mau lepas, warnanya hijau kaca. Rasul mengatakan kulit Dajjal itu putih pucat kemerah-merahan, rambutnya keribu, di sela-sela rambutnya yang keribu ada rambut-rambut yang lurus. Lehernya lebih panjang daripada leher kalian sedikit, bahunya mereng, dadanya lebar, full daging, sekel pak, full daging, enggak gemuk tetapi sekel, lebar dadanya. Apabila dia berjalan, kata Rasulullah, kaki kiri dengan kaki kanannya, jempolnya saling berdekatan, dua mata kaki saling berjauhan, seperti ini. Jelek sekali. Kaum muslimin yang kami muliakan, tapi jangan lihat orang kayak gitu Dajjal gitu, keturunan Dajjal, ya. Rasulullah menyebutkan khusus orang yang beriman, yang menurut Allah masih ada iman di dadanya. Karena banyak orang nanti merasa dirinya masih beriman, padahal menurut Allah sudah nggak ada lagi iman di dadanya. Khusus orang beriman, dia diberi oleh Allah kemampuan apabila sempat tiba-tiba kepergok atau berjumpa dengan Dajjal, dia pasti bisa melihat ada tulisan kafir, kafir di antara dua alisnya. Hanya orang beriman, padahal nggak nampak pak, tapi khusus orang beriman seperti nampak tertulis kafara di sini. Subhanallah kaum muslimin, menandakan kita hari itu masih beriman atau tidak kalau sempat. Dan jangan pernah, ya, mudah-mudahan tidak pernah kita berjumpa dengan Dajjal. Nabi mengatakan jangan pernah kalian berjumpa dengan Dajjal, jangan kalian pernah berjumpa dengan Dajjal. Demi Allah kata Rasulullah, Dajjal itu bergelar Al-Masih. Dajjal itu bergelar Al-Masih, Al-Masih Dajjal. Apa makna Al-Masih? Sang penghapus. Dajjal itu ketika dia berjumpa dengan orang, hapuslah iman orang itu, menguap. Bahkan kata Rasulullah, akan datang nanti seorang lelaki yang sangat yakin imannya tidak akan hilang, seorang lelaki yang merasa imannya sudah kuat dan dia tidak akan berubah, tidak akan murtad bila berjumpa dengan Dajjal. Lalu dia keluar dari rumahnya, berjumpa dengan Dajjal.
Ketika mana dia bertatapan saling melihat, saat itu hilanglah iman dari dadanya dan dia pun langsung sujud menyembah Dajjal. Padahal laki-laki ini sangat kuat iman. Maka Nabi haramkan umatnya, jangan pernah nak berjumpa dengan Dajjal. Jangan pernah, apalagi niatnya mau minta tanda tangan. Siapa yang berjumpa dengan Dajjal murtad, kafir kepada Allah. Dan siapa yang sudah kafir kepada Allah, sampai matinya dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah. Siapa yang mati, siapa yang kafir gara-gara beriman kepada Dajjal, dia kafir kepada Allah. Saat itu juga sampai matinya dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah. Dajjal memiliki kemampuan sihir yang teramat sangat kuat dan dahsyat, sehingga seluruh dukun-dukun ahli-ahli sihir terhebat di muka bumi akan sujud menuhankan Dajjal. Seluruh pemimpin-pemimpin dunia akan sujud menyembah Dajjal. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dajjal memiliki magic yang sempurna kaum muslimin. Dan yang paling menakjubkan, nanti baca di kitab ensiklopedia akhir zaman, calon-calon pengikut Dajjal, ketika Dajjal akan keluar ada ciri-cirinya. Nanti selepas zuhur saya uraikan. Salah satunya, kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal ini dilayani dan diikuti sepenuhnya oleh setan-setan jin. Coba bayangkan, iblis yang mempunyai bala tentara dari setan-setan yang tidak terkira banyak di jumlahnya di muka bumi ini, bersatu berpihak dengan Dajjal. Maka merekalah yang akan membuat makar seolah-olah Dajjal betul-betul Tuhan asli, betul-betul